Ada sebuah paradoks besar dalam sejarah. Para ilmuwan Muslim terdahulu tidak pernah memisahkan antara laboratorium dan mihrab sholat. Bagi mereka, mikroskop dan sajadah adalah dua alat untuk melihat kebesaran Tuhan yang sama. Di saat dunia modern seringkali mengkotak-kotakan antara urusan duniawi dan ukhrawi, mereka justru membuktikan bahwa puncak kecerdasan adalah ketika logika bertemu dengan sujud. Saya mengajak Anda untuk merenung sejenak, membayangkan suasana di Baitul Hikmah Baghdad atau di perpustakaan megah Andalusia. Di sana, aroma tinta dan kertas perkamen tua bercampur dengan wangi kasturi dari jubah-jubah para penuntut ilmu. Di bawah pendar cahaya lilin yang temaram, suara goresan pena yang merumuskan teori-teori astronomi seringkali berhenti sejenak, hanya untuk memberi jalan bagi suara azan yang memanggil jiwa untuk kembali bersimpuh. Pernahkah Anda bertanya, mengapa peradaban Islam mampu melahirkan ribuan inovasi yang mengubah dunia justru di saat Eropa sedang terlelap dalam kegelapan intelektual? Apakah itu hanya karena faktor kecerdasan genetik? Ataukah ada sebuah bahan bakar spiritual yang selama ini luput dari narasi sejarah modern? Para ilmuwan besar seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, atau Al-Haytham tidak melihat sains sebagai entitas yang berdiri sendiri. Bagi mereka, meneliti peredaran darah atau menghitung jarak bintang-bintang adalah bentuk zikir yang nyata. Setiap rumus yang mereka temukan adalah wasilah untuk semakin mengenal Al-Khaliq, sang arsitek alam semesta. Mereka memahami betul pesan dalam surah Ali Imran ayat 191 tentang sosok ulul albab, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau berbaring, seraya memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dalam pembahasan mendalam kali ini, saya akan membawa Anda menelusuri lorong waktu. Kita tidak hanya akan membicarakan angka dan penemuan, melainkan kita akan membedah rahasia batin mereka. Kita akan melihat bagaimana air wudhu mendinginkan kepala mereka sebelum memecahkan masalah matematika yang rumit, dan bagaimana doa-doa di sepertiga malam menjadi kunci pembuka pintu-pintu inspirasi yang tertutup bagi logika biasa. Mari kita selami lebih dalam. Mengapa bagi mereka, ilmu pengetahuan tanpa iman adalah buta, dan iman tanpa ilmu adalah lumpuh? Mari kita temukan kembali cahaya yang pernah menyinari dunia dari atas sajadah para ilmuwan Muslim. Bayangkan, sebuah dunia di mana matahari terbit dan terbenam, namun jiwa-jiwa di dalamnya seakan berjalan dalam kegelapan yang pekat. Sebelum cahaya peradaban Islam menyentuh ufuk akal manusia, dunia sedang berada dalam sebuah titik nadir yang menyedihkan, sebuah masa yang kita kenal sebagai jahiliyah. Namun, jangan sampai Anda salah mengerti. Jahiliyah bukanlah sekadar tentang ketidaktahuan membaca atau menulis. Ini adalah tentang kegelapan hati, di tengah kecemerlangan logika yang salah arah. Di belahan bumi Romawi dan Persia, arsitektur berdiri megah dan hukum-hukum dibuat dengan begitu rumit. Namun apa gunanya kecerdasan jika ia hanya digunakan untuk menindas yang lemah? Di padang pasir Arabia, syair-syair digubah dengan rima yang begitu indah, menunjukkan betapa tajamnya otak mereka. Akan tetapi, di balik keindahan kata-kata itu, ada kesombongan yang membumbung tinggi. Mereka terjebak dalam apa yang saya sebut sebagai kesombongan logika yang kering. Dunia saat itu melihat kecerdasan bukan sebagai amanah dari Sang Khalik, melainkan sebagai beban ego dan alat untuk memamerkan eksistensi. Ilmu pengetahuan hanya menjadi komoditas untuk menumpuk kekuasaan. Anda bisa melihat bagaimana navigasi bintang digunakan untuk merampok karavan, atau bagaimana ilmu bangunan digunakan untuk membangun kuil-kuil penyembahan berhala yang bisu. Manusia memiliki perangkat berpikir yang canggih, namun mereka kehilangan ruh dari pemikiran itu sendiri. Hening malam di padang pasir saat itu terasa begitu hampa. Meskipun bintang-bintang di langit terlihat sangat jelas, hati manusia seolah tertutup kabut tebal. Tanpa zikir yang mengikat hati kepada Pencipta, akal manusia ibarat sebuah kompas tanpa jarum. Ia bisa berputar sangat cepat, ia bisa bergerak dengan sangat dinamis, namun ia kehilangan arah keabadian. Ia tidak tahu kemana harus membawa sang pemiliknya pulang.
Diriwayatkan betapa manusia di zaman itu menghamba pada mitos-mitos yang menyesatkan. Mereka mencari jawaban atas rahasia alam semesta melalui ramalan nasib atau persembahan kepada patung-patung batu yang mereka pahat sendiri. Logika mereka menjadi tumpul justru di saat mereka merasa paling cerdas. Mereka mampu menghitung untung rugi perdagangan, namun gagal menghitung hakikat penciptaan. Ini adalah sebuah era di mana otak jenius hanyalah sebuah mesin yang bekerja tanpa pelumas kasih sayang ilahi. Tidak ada sujud yang menyambungkan dahi dengan bumi sebagai pengakuan akan kecilnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya, setiap penemuan tidak membawa ketenangan, melainkan kecemasan. Setiap kemajuan tidak membawa keadilan, melainkan kesenjangan. Dunia saat itu benar-benar sedang menahan nafas, menantikan sebuah revolusi yang bukan berasal dari pedang, melainkan dari Iqra. Sebuah cahaya yang akan mengubah cara manusia memandang alam semesta, bukan sebagai objek untuk dikuasai secara liar, melainkan sebagai ayat-ayat Allah yang harus dibaca dengan penuh ketundukan. Sebelum kita melihat bagaimana ilmuwan muslim seperti Al-Khawarizmi atau Ibnu Sina mengubah dunia, Anda harus menyadari betapa kelamnya dunia tanpa bimbingan wahyu, sebuah dunia yang pintar secara otak namun mati secara ruhani. Disinilah kegelapan itu mencapai puncaknya, tepat sebelum fajar hidayah menyingsing dari Gua Hiro. Bayangkan, sebuah malam yang sunyi di sudut Baitul Hikmah Baghdad. Pos. Di tengah tumpukan manuskrip yang menggunung dan aroma tinta yang khas, para ilmuwan muslim tidak hanya sedang bergulat dengan angka atau rumus geometri. Ada sebuah titik balik agung, sebuah transformasi batin yang mengubah arah peradaban manusia selamanya. Mereka tiba pada satu kesadaran yang sangat mendalam, bahwa akal sehebat apapun hanyalah sebuah bejana kosong, sementara Allah, pos, adalah sang pengalir airnya. Dalam keheningan malam itu, cahaya lilin yang bergetar menjadi saksi lahirnya prinsip al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Anda mungkin sering mendengar kalimat ini. Namun bagi mereka, ini bukan sekedar slogan. Ini adalah hakikat. Mereka memahami bahwa tanpa cahaya dari sang pemberi petunjuk, otak manusia hanyalah segumpal daging yang meraba-raba dalam kegelapan. Pengetahuan yang mereka kejar bukan lagi sekedar akumulasi data, melainkan sebuah perjalanan untuk menemukan jejak-jejak Tuhan di alam semesta. Setiap kali ujung pena mereka menari di atas perkamen, setiap kali mata mereka menatap tajam ke arah rasi bintang di langit yang luas, ada rasa gemetar di dalam dada. Inilah yang kita sebut sebagai tafakur. Bagi Ibnu Al-Haisam, bagi Al-Khawarizmi, atau bagi Al-Biruni, riset laboratorium dan observasi bintang adalah bentuk sujud yang lain. Mereka menyadari satu hal yang sering dilupakan oleh dunia modern. Semakin dalam seseorang menyelami samudra ilmu, seharusnya ia merasa semakin kecil, bukan semakin besar. Saya ingin Anda merenungkan momen ini. Ketika seorang ilmuwan muslim menemukan sebuah hukum alam yang baru, ia tidak akan berteriak tentang kehebatan dirinya. Paus. Alih-alih merasa jumawa, ia justru akan tersungkur dalam sujud syukur yang panjang. Air mata mereka jatuh bukan karena keberhasilan intelektual, melainkan karena rasa takut dan kagum, khasyah, melihat betapa sempurnanya keteraturan yang Allah ciptakan. Transformasi ini mengubah segalanya. Sains di tangan mereka tidak menjadi alat untuk sombong atau merusak, melainkan menjadi jalan untuk mendekat kepada Ar-Rahman. Mereka mengamalkan apa yang termaktub dalam firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 190 hingga 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, ulul albab, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau." Kesadaran inilah yang menjadi bahan bakar mesin peradaban Islam di masa keemasan. Mereka tidak lagi meneliti karena sekedar penasaran, tapi karena cinta. Mereka mencari obat karena ingin menjadi perpanjangan tangan rahmat Allah bagi yang sakit. Mereka menghitung gerak bintang karena ingin memastikan waktu sholat dan arah kiblat dengan presisi. Ilmu pengetahuan dan iman akhirnya melebur menjadi satu tarikan nafas. Di titik inilah,
ilmuwan muslim berhenti menjadi sekedar otak jenius. Mereka bertransformasi menjadi hamba-hamba yang hatinya senantiasa terhubung dengan langit, meski tangan mereka sibuk mengurai rahasia bumi. Sebuah turning point yang mengajarkan kita semua bahwa puncak tertinggi dari kecerdasan manusia bukanlah saat ia mampu menjelaskan segala sesuatu, melainkan saat ia menyadari bahwa di hadapan keagungan Allah, ia bukanlah siapa-siapa. Kesadaran inilah yang menyalakan api peradaban yang cahayanya masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Bayangkan, sebuah malam yang sunyi di jantung peradaban Bukhara, di sebuah ruangan yang dipenuhi tumpukan naskah perkamen dan aroma tinta yang tajam, kita mendapati seorang pria yang dunia mengenalnya sebagai sang guru utama, Asy-Syaikh Ar-Rais Ibnu Sina, rahimahullah. Namun di malam itu, gelar-gelar agung tersebut seolah tak bermakna. Anda mungkin membayangkan bahwa seorang jenius sekelas Ibnu Sina yang telah menghafal Al-Quran di usia 10 tahun dan menguasai metafisika di usia remaja akan dengan mudah menembus segala tabir ilmu pengetahuan. Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Ada saat-saat di mana logika beliau membentur tembok yang sangat tebal. Ada saat-saat di mana ribuan buku di perpustakaan besar Samanid terasa bungkam, tidak memberikan jawaban atas kerumitan syaraf manusia atau teka-teki logika yang sedang beliau susun. Inilah fase The Struggle, perjuangan yang jarang dikisahkan dalam buku sejarah umum. Ketika Ibnu Sina menemui jalan buntu dalam risetnya, ketika akalnya yang tajam mulai tumpul oleh keletihan, beliau tidak memaksakan diri dengan keangkuhan intelektual. Beliau tidak lantas mengurung diri dalam amarah karena merasa otaknya paling jenius. Diriwayatkan dalam catatan biografinya, setiap kali beliau menghadapi kesulitan dalam memahami suatu masalah, Ibnu Sina akan meninggalkan meja tulisnya. Beliau menanggalkan jubah kebanggaannya sebagai penasihat istana, melepaskan segala atribut kebesarannya, dan melangkah dengan langkah yang berat namun penuh harap, menuju masjid. Di sana, di bawah remang lampu minyak dan heningnya rumah Allah, beliau melakukan sesuatu yang melampaui logika manusia. Beliau bersujud. Saya ingin Anda meresapi momen ini. Seorang ilmuwan yang kitab-kitabnya akan menjadi standar medis dunia selama berabad-abad, kini sedang tersungkur di atas debu lantai masjid. Beliau melakukan sholat 2 rakaat dengan penuh kehusyukan. Di dalam sujudnya yang panjang, Ibnu Sina menangis. Beliau menguras air mata bukan karena lemahnya fisik, melainkan karena pengakuan akan ketiadaan daya di hadapan Allah Ar-Rahman. Beliau berbisik dalam doanya, mengakui kebodohannya, mengakui bahwa setajam apapun otak manusia, ia hanyalah sebuah wadah yang kosong jika sang pemilik cahaya tidak menuangkan hidayah ke dalamnya. Beliau menyadari sebuah hakikat besar, bahwa ilmu pengetahuan bukan sekedar akumulasi data, melainkan nur, cahaya yang dipancarkan Allah ke dalam hati hambanya yang tawaduh. Inilah perjuangan hakiki, sebuah perjuangan untuk menaklukkan ego sebelum menaklukkan rahasia alam semesta. Ibnu Sina mengajarkan kepada kita bahwa sains dan sujud bukanlah dua hal yang terpisah. Baginya, riset medis adalah bentuk ibadah dan jalan buntu dalam riset adalah undangan dari Tuhan agar hambanya kembali bersimpuh. Maka, jika Anda hari ini merasa sedang berjuang dalam pendidikan, pekerjaan, atau riset yang tak kunjung usai, lihatlah bagaimana sang legenda ini berproses. Jangan hanya mengandalkan logika yang terbatas. Karena terkadang, kunci dari penemuan besar tidak terletak pada seberapa lama Anda menatap layar atau membaca buku, melainkan pada seberapa rendah Anda meletakkan dahi di atas sajadah, mengakui bahwa tanpanya kita bukanlah apa-apa. Mari kita merenung sejenak. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang menuntut kita untuk terus berlari, pelajaran besar yang bisa saya dan Anda petik dari para raksasa peradaban Islam ini bukanlah sekedar tentang seberapa tebal kitab yang mereka tulis atau seberapa rumit algoritma yang mereka temukan. Pelajaran sejati bagi jiwa kita hari ini adalah sebuah tamparan lembut bahwa setiap kebuntuan dalam hidup kita, baik itu dalam pekerjaan, studi, maupun urusan rumah tangga,
mungkin sebenarnya bukan karena kita kurang referensi buku atau data, melainkan karena kurangnya referensi hati kita kepada Sang Pemilik ilmu, Allah Azza wa Jalla. Bayangkan atmosfer di dalam perpustakaan pribadi Ibnu Sina atau Al-Khawarizmi. Di sana, aroma tinta yang mengering berpadu dengan dinginnya angin malam yang masuk melalui celah jendela. Namun, saat pena mereka tak lagi mampu menggoreskan jawaban, saat logika mereka menemui tembok besar yang tak tertembus, mereka tidak memaksakan otak yang sudah panas itu untuk bekerja lebih keras di bawah temaram lilin. Sebaliknya, mereka akan membasuh wajah dengan air wudhu yang menyegarkan, lalu merebahkan dahi mereka di atas hamparan sajadah. Dalam hening yang paling sunyi, di saat dunia tertidur lelap, mereka menemukan bahwa kunci dari segala pintu ilmu justru terletak pada posisi terendah seorang manusia, yaitu saat bersujud.